Selamatku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, yes, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kurenungkan Tuhan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Amin Tuhan Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sekali lagi. Dan hatiku bersuka. Amin. Karenamu, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Abah. Kami terus bersuka karena Engkau Tuhan. Nyanyian baru terus kami kumandangkan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau bersuka di dalam Engkau lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Karena Engkau lah Tuhan sudah membangkitkan setiap kami. Membangkitkan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau masuk lebih dalam lagi, memuji, memuliakan nama Engkau Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah bersuka cita, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur selalu Engkau. Karena Engkau Tuhan kami hadir di tempat ini. Puji nama Tuhan. Kami mau bersuka Tuhan Yesus. Kita mau bangkitkan dan serukan nama Tuhan Yesus. Karena Dia sudah bangkit bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memberikan sukacita lebih dahsyat bagi setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik dan amat baik bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya.
Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Kita bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hanya nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas naranya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Semangat lagi saudara, katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya, nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi. Amin. Ada yang sudah lelah? Jangan lelah. Kita dalam hadirat Tuhan bangkit. Lebih dahsyat lagi. Amin. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan sekali lagi. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kita ratakan. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang. Timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, jangan lelah. Jangan lelah.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kekuatan terus bagi setiap kita, kekuatan baru selalu penuhi anak-anak Tuhan yang memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada damai, ada sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi saudara. Karena kita percaya Tuhan telah hadir dalam setiap kita. Di dalam rumah kita. Terima kasih Abah. Terus penuhi kami dengan kuasa-Mu. Kita satukan hati kita. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Dan kita akan menerima berkat yang luar biasa lewat hamba-Nya. Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh menyembah Engkau. Karena kemurahan hati-Mu lah Tuhan. Ada sukacita, damai sejahtera di dalam setiap kami. Terima kasih Abah. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersuka karena Engkau hadir dalam kehidupan kami lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah. Kami memuji Engkau. Lebih dahsyat lagi Tuhan, Engkau hadir penuhi kami. Tiba saatnya kami akan mendengar kabar baik tentang Engkau Tuhan lewat hamba-Mu. Engkau berkati setiap hati kami, telinga kami, agar firman-Mu boleh terpati dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Dan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Agar apa yang Dia sampaikan menjadi berkat yang luar biasa dan menuntun kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai selama-lamanya. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau besertaku selamanya. Oh, 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 oh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, 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 firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi. Terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya, firman-Mu terangi hidup kami. Silakan hambanya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Lamu. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, benar ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu pada pagi menjelang siang ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan untuk kehidupan kami ya Allahku. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak mampu ya Tuhan. Tanpa Engkau kami bimbang, kami hilang arah ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berbicaralah pada siang hari ini ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun di dalam ibadah via Zoom. Semuanya ini Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Saudara, sebelum saya memasuki firman Tuhan, kami ya atas nama Bapak Gembala dan seluruh pengerja Gereja Betani Jemaat Immanuel turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Ginting, kakak ipar dari Ibu Mila. Oleh sebab itu keluarga Ibu Mila pada saat ini tidak bisa hadir di dalam ibadah raya karena beliau sedang berada di dalam kedukaan ya. Kita percaya semuanya itu atas kehendak Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Kita tidak ya sebagai orang yang percaya bahwa Ibu Ginting sudah berpulang kepada pangkuan Bapa di surga, dan beliau adalah jemaat gereja Betani Jemaat Immanuel yang setia waktu kita ibadah onsite ya. Kita terus kita doakan bagi keluarga yang ditinggalkan, mungkin pasti merasa kehilangan, pasti merasakan suatu yang kesedihan ya. Jadi ya kita berusaha untuk menghibur keluarganya, untuk diberikan ketabahan, kekuatan yang saat ini yang dialami oleh keluarga Ibu Ginting. Baik saudara, itu saja yang kami dapat ucapkan ya, dan memberikan dukungan dalam doa ya. Biarlah semuanya ini kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Baik saudara, pada saat ini saya akan membawakan ya, tidak jauh-jauh ya dari semua ini dari keluarga ya. Saya kembali lagi kepada keluarga ya. Saudara, di masa pandemi saat ini, saya percaya semua keluarga tidak terlepas baik orang yang percaya atau tidak mengalami sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, khususnya di bidang ekonomi ya, dan kesehatan ya. Di bidang ekonomi kita tahu saudara, semakin hari keadaan perekonomian kita, harga-harga terus naik ya, sedangkan penghasilan
yang kita dapat, penghasilan yang kita peroleh mungkin tidak seimbang, ya, tidak seimbang dengan apa yang kita keluarkan, ya. Nah, begitu juga dengan kesehatan. Nah, di bidang kesehatan pun sama, saudara. Kalau seandainya saya perhatikan, ya, kesehatan ini adalah hal yang penting sekali bagi kita semua, saudara, ya. Karena kenapa? Karena biaya-biaya rumah sakit, ya, itu sungguh-sungguh luar biasa, ya. Oleh sebab itu kita berusaha, ya, untuk menjaga kesehatan, ya, baik mungkin dari obat-obatan atau vitamin, atau yang lebih baiknya lagi itu dari tumbuh-tumbuhan, saudara, ya, dari tumbuh-tumbuhan, karena firman Tuhan mengatakan pada saat manusia lahir, ya, makanannya adalah makanan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian, saudara, ya. Itulah menjadi makanan, ya. Oleh sebab itu banyak sekali yang tanaman yang kita tanam di mungkin di rumah atau di pekarangan, itu adalah suatu keajaiban Tuhan yang memberikan obat-obatan, yang memberikan kekuatan. Saya juga terkadang suka istri saya suka share, ya, dengan Ibu Legia, karena Ibu Legia, ya, suka menanam tumbuh-tumbuhan, ya. Ya, itu saya suka makan, saudara, ya, tumbuh-tumbuhan ginseng gitu kan. Nah, itu sebetulnya itu hal yang murah sekali, saudara. Yang penting kita rajin untuk menanamnya, saudara, ya. Saya tiap hari ya makan 1-2 lembar, atau yang binahong, ya, itu sungguh luar biasa bagi kesehatan kita, ya. Nah, tetapi jauh dari itu, saudara, semua keluarga yang kita ya, keluarga kita pasti memiliki suatu yang namanya problema atau masalah, ya. Masalah saya dengan saudara pasti berbeda. Masalah saudara dan saya mungkin terasa berat, saudara, ya, kalau seandainya kita menghadapi masalah, ya. Nah, di kala kita menghadapi masalah, terkadang kita di dalam hati kecil kita suka merasakan berbicara, saudara, ya, kepada Tuhan. Kenapa semuanya ini terjadi di dalam kehidupan atau di dalam keluarga kami, ya? Sedangkan kami sudah melayani Engkau, sedangkan kami sudah beribadah, ya, rajin beribadah, ya. Nah, sepertinya Tuhan membiarkan segala penderitaan yang terjadi, membiarkan masalah yang ada itu terjadi di dalam kehidupan di kehidupan berkeluarga kita, ya. Nah, siang hari ini mari kita akan belajar ini bagaimana cara mengatasinya, saudara, ya. Kita akan buka, ya, di dalam Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 1 sampai yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian. Sudah dibuka di media, ya. Mazmur 22 ayat 1 sampai 2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud, ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku, ya. Lalu ada ayat yang kedua, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Mazmur ini adalah seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud, ya. Di saat Daud mengalami hal yang kurang menyenangkan, ya,
di saat dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya, sedangkan salah Daud itu kalau seandainya kita pelajari itu hanya sesuatu hal yang merasa diri Saul itu iri, saudara, kepada istilahnya tuh kemasyuran Daud, ya. Karena rakyat waktu itu memuji Daud dengan luar biasa, ya. Dia mengalahkan musuh itu berlaksa-laksa, ya. Nah, sedangkan Saul hanya beribu-ribu saja, gitu kan. Jadi merasa iri. Tetapi di saat ini Daud harus melarikan diri dalam kejaran Saul, ya. Oleh sebab itu Daud merasakan dia sudah berbakti kepada raja, ya, sudah berbakti kepada Tuhan, ya, karena memang kita tahu Daud itu sangat takut kepada Tuhan. Tetapi dia berseru pada saat itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya. Nah, di sini kita belajar terkadang kalau seandainya kita menghadapi masalah, saya percaya kalau seandainya kita menghadapi masalah terasa berat, saudara, ya, mungkin menurut orang ini masalah yang ringan, tetapi bagi kita yang mengalaminya itu sangat-sangat berat, saudara, ya. Nah, oleh sebab itu terkadang kita juga suka berseru, ya, Tuhan, mengapa engkau izinkan, ya, keadaan yang aku alami saat ini? Mengapa engkau tidak menolong aku, ya? Nah, jadi kita terus berseru-seru kepada Tuhan, ya, dan terkadang Tuhan itu tidak, kita merasa Tuhan itu tidak menjawab, ya. Contohnya, ya, di dalam kasus pandemi, ya, di kasus pandemi, ya, semua orang, baik orang percaya atau maupun tidak, itu mengalaminya, saudara, ya. Nah, apakah Tuhan tinggal diam ataukah Tuhan meninggalkan? Nah, bagi orang yang percaya tidak, saudara. Tuhan selalu menyertai, ya. Nah, terkadang pikiran manusia, loh, kok Tuhan izinkan, ya? Izinkan pandemi ini sudah hampir 2 tahun, ya. Sudah hampir sekitar 2 tahun, ya. Tapi tidak hilang-hilang, saudara, sedangkan banyak sekali anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan, ya, supaya pandemi ini bisa lalui, gitu kan. Nah, satu sudah dilalui, muncul dengan varian yang baru, ya. Ini saya juga sudah bingung, saudara, ini varian-varian. Bahkan ini saya mendengar setelah Omikron nanti ada lagi varian yang baru, saudara, ya. Nah, ini terkadang kita bingung, saudara, ya. Nah, tetapi kita puji syukurnya kita ada, ya, pertemuan fellowship ini, kita diberikan kekuatan, ya. Oleh sebab itu melalui Zoom ini, saudara, jangan sungkan-sungkan, saudara, ada keluhan apa, saudara utarakan, kita sudah menjadi keluarga, ya, di dalam Kristus, saudara, ya. Nah, kita kalau seandainya kita bisa bantu, ya kita bantu, ya, saudara, kita saling membantu di dalam saat ini, saudara. Inilah visi gereja kita adalah visi keluarga, saudara, ya. Oleh sebab itu, saudara manfaatkan dengan wadah ini. Kalau seandainya saudara ada yang ingin berkesaksian di hari Senin, Rabu, Kamis saat fellowship, ya, saudara utarakan, saudara, ya. Saudara utarakan, baik senang, baik duka, utarakan, ya. Nah, karena kenapa? Karena nanti di hari Jumat ini saya akan membawakan doa-doa yang saudara mungkin alami, ya. Nah, ini kita isi tes di setiap hari Sabtu di dalam doa puasa ini kita memanjatkan, berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan pun mengatakan demikian di Mazmur 22 ayat 2, ya. Aku berseru-seru, ya. Jadi berseru, gitu, ya.
Nah, kita bersatu hati gitu kan, berseru-seru, walaupun ya terkadang ya semuanya itu otoritasnya ada di Tuhan ya. Ada di Tuhan, Tuhan memberikan jawaban atau belum ya, bukannya tidak, tetapi belum ya. Jadi ditunda dulu gitu kan. Nah, itu kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 10 ayat 1 pun demikian ya. Dikatakan demikian. Di dalam Mazmur 10 ayatnya yang ke-1, mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Nah, ini mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya? Ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Nah, ini kita rasakan, ini kita pasti rasakan pada saat keluarga kita atau anggota keluarga kita mengalami sesuatu hal atau sesuatu problema, masalah. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Jadi seakan kita berpikir secara manusia bahwa Tuhan itu berdirinya jauh dari kita ya. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, seolah-olah Tuhan menyembunyikan diri ya. Mendirimu ya, diri Tuhan ya. Dalam keadaan kita ada masalah, kok Tuhan menyembunyikan diri, seolah-olah menghindari masalah ya, karena kita percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tetapi firman ini mengatakan engkau menyembunyikan dirimu. Nah, ini adalah sesuatu pikiran manusia ya, karena kita tahu ya bahwa Tuhan adalah roh ya. Nah, kalau seandainya kita dekat kepada Tuhan, dekat kepada kita melekat kepada Tuhan, kita sebetulnya setiap masalah itu dapat dalam keadaan tenang, saudara, karena segala kejadian atau masalah yang kita akan hadapi sebetulnya Tuhan sudah memberitahukan sebelum sehari-hari sebelumnya, saudara ya. Oleh sebab itu kenapa kita mengajak kepada saudara ya untuk mendekat kepada Tuhan. Supaya kenapa? Kejadian di tahun depan itu kalau seandainya kita melekat saat ini, itu Tuhan akan beritahukan. Oleh sebab itu kita siap-siap saudara, di tahun yang akan datang akan terjadi apa di dalam keluarga kita, saudara ya. Nah, itulah firman Tuhan yang seolah-olah kita memikirkan secara manusia ya. Mazmur 44 ayat 23 ya. Nah, terjagalah ya. Terjagalah, mengapa engkau tidur? Nah, terkadang kita suka langsung menvonis kepada Tuhan ya. Mazmur 44 ayat 23 ya. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan? Ya. Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Nah, ini firman ini terkadang kita bangun Tuhan, terkadang Tuhan tuh jauh ya. Mengapa Tuhan ini Tuhan izinkan keadaan kita, saudara ya. Ingat saudara, waktu Yesus ada di dalam perahu, saudara ya, walau badai datang ya, badai masalah itu datang, saudara, perahu itu ibaratnya keluarga kita ya. Nah, saat kita badai, angin topan datang, itu perahu goyang-goyang gitu kan, hampir tenggelam, saudara. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu berkata demikian, mengapa engkau tidur, gitu kan? Karena pada saat di situ Yesus ada di dalam perahu itu, dia seolah-olah tidur, ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ingin bahwa Tuhan mengatasi masalah badai topan ini, ya.
Nah, tetapi jawab Tuhan apa? Waktu Tuhan bangun, hai kamu orang-orang yang tidak percaya, ya. Jadi saat keluarga kita mengalami goncangan, mengalami masalah, itu kita berseru ya, kepada Tuhan, lalu istilahnya membangunkan, membangunkan kepada Tuhan. Ya, ibarat kalau seandainya kita waktu kecil kalau seandainya kita dapat masalah, ya, apalagi anak-anak sekolah, terkadang kan masalahnya luar biasa sekali, terkadang suka berantem ya sama teman-temannya, gitu kan. Terkadang ada masalah yang dia hadapi, dia larinya kemana? Pasti larinya ke orang tua, ke bapaknya atau ke ibunya. Demikian juga kita, saudara. Kita contoh kepada anak-anak ya. Oleh sebab itu kita contoh kalau seandainya kita ada masalah, ada problema, kita datang kepada Bapa kita yang di surga, saudara. Kita bilang kepada ini keluhan-keluhan kita ya, apa masalah kita bilang kepada Tuhan. Nah, nanti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, tetapi yang terpenting kita akan diberikan damai sejahtera untuk menghadapi masalah yang kita hadapi di dalam keluarga kita, ya. Nah, ada kalanya Tuhan mengizinkan hal yang memilukan yang terjadi. Itu adalah suatu proses, saudara, untuk menaikkan level iman saudara, ya. Contohnya Yusuf, ya. Yusuf itu dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, saudara, tetapi dia disakiti oleh saudara-saudaranya, ya, dibuang ke sumur, lalu dibuang ke Mesir sampai jadi budak Mesir, sampai di penjara, ya. Nah, itu semua adalah proses, ya. Tapi sebelum hal itu terjadi, kalau seandainya saudara pelajari, Yusuf itu sudah diberitahukan, dikasih hikmat oleh Tuhan, ya, bahwa dia akan menjadi penguasa yang luar biasa, ya. Ya, saudara nanti bisa pelajari perjalanan Yusuf, ya. Tetapi untuk mencapai penguasa tersebut, Yusuf harus menghadapi proses yang sangat-sangat luar biasa. Ya, mungkin bagi kita ini adalah masalah yang luar biasa. Kalau seandainya kita pelajari, coba saudara bayangkan, Yusuf hidup enak, ya, makan yang enak-enak, gitu kan, pakai bajunya juga baju yang bagus, ya. Nah, di saat dia mengalami dibuang di dalam sumur. Nah, ini saya bayangkan kalau seandainya anak ya yang dimanja gitu kan, anak yang selalu minta itu diberikan oleh bapaknya, di saat dia mengalami hal yang hidup sendiri di lubang sumur, itu sangat luar biasa, saudara, ya. Itu kalau seandainya tidak stres pun itu sudah bagus, saudara, ya. Tetapi di situ Tuhan membukakan jalan, saudara, ya. Datanglah para pedagang, ya, dijual Yusuf hingga pada akhirnya ke Mesir. Di Mesir apakah dia enak? Tidak, saudara. Dia menjadi hamba. Hamba itu tidak mempunyai hak, ya, terhadap tuannya. Kata tuannya ini ya, dia harus mengikuti, ya. Karena waktu zaman dulu hukumnya demikian, saudara, ya. Jadi tuannya yang punya hak. Jadi jiwa kehidupannya ada di tangan tuannya, ya, sehingga pada akhirnya dia masuk ke dalam dibeli oleh Potifar, ya. Nah, di dalam Potifar pun dia mengalami hal-hal yang luar biasa sekali, saudara, dengan proses yang diberikan, sehingga akhirnya Yusuf jadi penguasa kedua di Mesir, ya, setelah Raja Firaun. Ini adalah suatu proses. Nah, begitu juga terhadap keluarga kita, saudara. Nah, di saat kita mengalami proses masalah, ya,
baik itu masalah kesehatan atau ekonomi, Tuhan ingin melihat hati kita. Tuhan ingin melihat hati kita ini condongnya kemana, ya? Condongnya ke manusia atau ke Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah engkau, ya, yang mengandalkan kekuatan manusia. Ya, sudah dijelaskan, saudara. Ya, tetapi banyak sekali, ya, banyak sekali orang mencari kekuatan manusia. Jadi saat mengalami masalah dia lari kepada orang-orang yang mungkin menurut saudara orang pintar, atau menurut saudara ada tempat-tempat yang keramat, ya, untuk membantu perekonomian saudara, ya. Nah, inilah yang Tuhan ingin tahu, ya. Hati engkau ini ada di mana? Apakah engkau kuat menghadapi masalah? Karena Yesus mengatakan, ya, engkau harus memikul salib, ya. Jadi artinya baik suka maupun duka, saudara tetap melekat, saudara tetap dekat kepada Tuhan dan memuji kebesaran Tuhan. Jangan jauh-jauh, kita ambil contoh saja udara yang kita hirup, saudara, ya. Itu tidak ada yang bisa memberikan kecuali Tuhan, ya. Tuhan yang memberikan. Oleh sebab itu kita selalu mengucap syukur. Kita selalu diajarkan untuk mengucap syukur, ya. Walaupun dalam keadaan yang tidak enak, ya. Nah, apa yang harus kita perbuat di dalam hal menghadapi masalah ini, saudara, ya? Nah, inilah yang kita harus pelajari, apa sih yang harus kita jalankan di saat kita menghadapi masalah. Mungkin kalau seandainya bagi orang yang tidak mengalami masalah, ya enak-enak saja, saudara, ya, untuk bicara A, B, C, karena mereka tidak menghadapi masalah, gitu kan. Tetapi kalau seandainya sudah menghadapi masalah, ya, ini yang jadi permasalahan, saudara, ya. Nah, yang pertama di dalam Mazmur 116 ayat 10, inilah yang harus kita jalankan, ya, di kala menghadapi masalah baik kesendirian ataupun masalah di dalam keluarga, di dalam anak, di dalam pasangan, ya, saudara, ya. Nah, di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-10, 116, Mazmur 116 ayatnya yang ke-10, aku percaya, ya, aku percaya sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas, saudara, ya. Jadi di dalam Mazmur ini dikatakan kita harus jujur kepada Tuhan, ya. Jujurlah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bilang kepada Tuhan, apapun yang saudara keluhkan, apapun yang saudara yang mempunyai beban, utarakan, saudara, kepada Tuhan, ya. Biar saudara yang pokok seolah-olah saudara berbicara kepada Bapa, kepada orang tua, ya. Utarakan. Mungkin kalau seandainya saya sudah disakiti oleh ini, utarakan saja, saudara, ya, pada saat renungan atau saat teduh, saudara, ya. Nah, utarakan dengan jujur. Ayub 7 ayat 11 pun demikian dikatakan. Ayub 7, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku, ya. Ayub 7 ayatnya yang ke-11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Jadi Ayub pun berseru kepada Tuhan, ya. Jadi dia tidak berseru kepada manusia, ya. Tidak mencari kekuatan manusia, karena mereka itu
percaya bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi mereka dalam keadaan apapun juga dia mencari Tuhan, ya, berbicara kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ya, setiap pagi kita usahakan kita sebelum beraktivitas kita berdoa. Ya, kita berdoa jangan panjang-panjang, saudara, ya. Doa Bapa kami saja sudah mencakupi keseluruhan hidup kita, saudara, ya. Nah, setelah doa Bapa kami, ya, kita berteduh sejenak, saudara, ya. Jadi jangan ditinggalkan, ya. Nah, jangan ditinggalkan. Nah, di situ saudara berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Saat teduh, ya, saudara bisa atur waktu, ya, mungkin bisa 5 atau 10 menit, ya. Nah, apa kendala-kendala yang saudara hadapi, ya? Nah, jadi Ayub pun demikian. Di saat Ayub mengalami ditindas, ya, oleh keadaan, ya, oleh keadaan keluarganya sama iblis dihancurkan, ya, anak-anaknya binasa, saudara, kekayaannya istilahnya tuh bangkrut, saudara. Bahkan Ayub sendiri itu mengalami luka, ya, mengalami luka yang sehingga teman-temannya bahkan seistrinya juga itu meninggalkan dia, saudara. Ini sungguh luar biasa, ya. Nah, ini Ayub mengalami hal demikian karena kenapa? Karena ini adalah perbuatan iblis, ya. Anak iblis waktu itu bisa keluar masuk ke dalam surga, saudara, ya. Kalau seandainya kita belajar di dalam firman Tuhan, ya, jadi para malaikat, ya, anak-anak Tuhan sudah berkeliling ke dunia, gitu kan. Nah, waktu dia pulang, ya, ditanya oleh Tuhan, bagaimana, ya kan, hambaku Ayub yang aku kasihi. Nah, di situ ada anak iblis, saudara, ya. Nah, anak iblis berkata demikian, ya, hambamu Ayub, ya, baik-baik saja karena engkaulah yang memagarinya, engkau yang melindunginya, gitu kan. Nah, disitulah, nah, iblis ingin menguji kesetiaan Ayub, gitu kan. Coba kalau seandainya dikasih masalah, ya, apakah dia tetap dekat kepada engkau, gitu kan. Nah, Allah Bapa karena memang kekuasaan harta duniawi itu kepunyaan iblis, ya. Nah, Allah Bapa berkata demikian, gitu kan. Silahkan engkau aku izinkan untuk melepaskan perlindungannya, ya, untuk menyertai, tetapi jangan engkau sakiti jiwanya, karena jiwanya adalah milikku, ya, jadi milik Allah Bapa, ya. Nah, jadilah begitu, saudara, ya, si iblis mencari siapa yang lemah, ya, siapa yang lemah di antara keluarga kita. Nah, oh, ini anak-anaknya perbuatannya kita tahu suka poya-poya, ya, suka pesta pora, ya, istrinya pun demikian. Nah, masuklah si iblis ke anak-anaknya, ya. Di saat berpesta pora diadakanlah dikacaukanlah sehingga anaknya binasa. Nah, jadi di sini ada dua unsur yang saya pelajari, saudara. Kenapa masalah itu timbul, ya, di dalam ayat Ayub ini, saudara? Yang pertama, ya, timbulnya kenapa? Timbulnya sebetulnya terjadi akibat kita juga, saudara. Akibat perbuatan kita juga, saudara. Ya, jadi, ya, bukannya Tuhan mencobai kita, bukan, saudara, ya. Kita menghadapi masalah itu karena perbuatan kita, saudara, yang terkadang jauh oleh firman Tuhan, ya.
Contohnya di dalam apa anak-anak Ayub. Ayub sangat saleh, tapi anak-anaknya itu ya kalau seandainya kita lihat itu anak-anak yang manja, saudara, sehingga iblislah masuk ke dalam keluarga tersebut. Istrinya pun demikian, pasangannya. Waduh, ini istrinya nih kurang dekat kepada Tuhan. Istrinya lah yang masuk, gitu kan. Nah, terakhir, dia mencobai baru Ayub, saudara. Ya, tapi Ayub sungguh luar biasa. Dia tidak, walaupun apapun yang terjadi, dia tidak meninggalkan. Bahkan dia tidak mencaci maki kepada Allah. Ya kan? Justru dengan begitu dia berkata demikian, Engkau yang memberikan, Engkau yang mengambilnya. Ya, terpujilah Allahku. Ya, jadi dia mengucap syukur. Ya, jadi semua yang kita miliki di dalam dunia ini adalah bukan kepunyaan kita. Ya, bukan kepunyaan kita. Ya, jadi janganlah engkau bangga apa yang dimiliki engkau di dunia ini. Karena setelah meninggalkan dunia ini, engkau itu tidak ada apa-apanya. Baik itu engkau seorang direktur, engkau seorang orang yang kaya, konglomerat di saat ini, tetapi saat meninggalkan dunia ini, engkau tidak ada apa-apanya, saudara. Ibaratnya saya ada ilustrasi ya, ada ilustrasi yang luar biasa ya, saya pernah baca ya di grup kalau nggak salah, ada seorang orang kaya yang meninggal, saudara. Meninggal, pada saat meninggal adalah seorang malaikat ya. Ada seorang malaikat datang ya, dia bangun ya. Ada yang datang ya, malaikat itu membawa sekoper tas. Kan? Waduh, kata dia, ini koper tas ini milik siapa? Milik engkau, gitu kan? Nah, si orang kaya ini berkata demikian. Waduh, ini pasti sertifikat rumah, sertifikat properti saya, gitu. Kata malaikat, oh bukan, gitu kan? Bukan. Udah begitu dia pikir lagi. Oh mungkin ini adalah surat kendaraan saya, kunci mobil saya, ya kan? Malaikat pun berkata bukan, gitu kan? Dia berpikir lagi, gitu kan? Oh mungkin baju saya, gitu kan? Baju saya yang bermerek, gitu kan? Nah di situ malaikat pun berkata bukan juga, saudara ya. Nah sehingga dia bertanya apa isi koper itu, saudara. Nah si malaikatnya menyerahkan koper tersebut dan apa yang terjadi, saudara? Yang dilihat si orang kaya itu adalah koper yang kosong. Nah, dia bertanya, kok kosong? Sedangkan saya di bumi ini adalah seorang yang konglomerat, banyak propertinya, bahkan banyak kendaraan mewah, saudara ya. Nah, si malaikatnya bilang itu bukan kepunyaan engkau, ya, bukan kepunyaan engkau. Oleh sebab itu, apa yang engkau miliki di bumi itu engkau harus tinggalkan, ya. Nah, lah tubuh saya ada di mana, gitu kan? Nah, tubuh engkau adalah milik tanah, ya. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita meninggal, ya, kita percaya, ya, kita meninggal, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita kembali ke tanah, saudara ya. Kembali ke tanah, roh dan jiwa kita kembali kepada pangkuan Bapa, ya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita perbuat di dunia ini menjadi saksi Tuhan, ya. Kita ini adalah milik Tuhan, oleh sebab itu jadilah saksi Kristus di dalam dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan, saudara ya. Jadi jujurlah kepada diri sendiri, saudara, di saat kita menghadapi masalah. Masalahnya apa, saudara? Jujur, saudara, ya. Jujur kepada pasangan, ya. Walaupun ya kita misalkan secara saya kepala rumah tangga, jujur kepada istri, ya.
Kesulitan kita apa ya? Kesulitan pekerjaan kita apa ya? Sebagai anak-anak pun jujur kepada orang tua. Kesulitan saudara apa di dalam masalah berteman atau bermasalah sosialisasi ya, atau bermasalah dengan pendidikan. Jujur kepada orang tua ya. Jadi jujur kepada diri sendiri dan jujurlah kepada orang lain atau orang tua dan jujurlah kepada Tuhan ya. Jadi yang pertama untuk menghadapi masalah ya, jujurlah kepada Tuhan. Yang kedua, fokus kepada pribadi Tuhan. Fokus kepada pribadi Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia Allah Immanuel yang bersama dengan kita dan dia sangat mengerti serta peduli segala persoalan yang kita hadapi. Jadi kita di dalam setiap masalah kita jangan fokus kepada masalahnya. Fokuslah kepada Tuhan, saudara. Ya. Karena kenapa? Saudara, kita bisa pelajari di dalam sejarah Daud untuk yang dalam mengalahkan Goliat, saudara. Daud itu sangat dibilang sangat mukanya kemerah-merahan. Artinya ini bisa ibarat Daud ini anak yang manja, saudara ya. Tetapi di saat bangsanya terjepit ya oleh pasukan Filistin yang dipimpin Goliat yang sangat besar. Dia pakai baju tentara ya, itu dia ada di depan dia. Apa yang dia lakukan ya di saat dia menghadapi Goliat ya. Dia mengatakan begini, aku datang bersama Allahku ya. Sedangkan Goliat kan berkata demikian, dia memaki-maki Daud ya, memaki-maki bangsa Israel dengan anjingkah engkau untuk melawan aku gitu. Jadi Daud ibaratnya anjing, tetapi Daud mengatakan aku datang bersama Allah ya. Nah, oleh sebab itu Daud bukannya melihat Goliatnya yang besar ya, bahkan disuruh pakai tentara baju perang pun dia tidak bisa ya, karena badannya memang seorang gembala ya, dia tidak biasa berperang, suruh memakai baju perang yang beratnya yang ya sangat berat, saudara. Dia tidak nyaman. Dia buka. Senjatanya apa? Senjatanya ketapel ya. Ketapel itu tuh kalau dulu saya waktu kecil tuh suka nembakin itu burung itu tuh burung burung yang liar gitu kan. Kalau seandainya saudara lihat gitu, kalau ada pohon besar, kalau sore kan suka banyak burung tuh, ya kan? Nah, itu tuh saya terkadang suka bikin ketapel, kan? Ketapel dari karet karet ban atau apa gitu. Saya cari ranting, bukannya ranting ya, ranting yang besar, yang cabang 2 gitu. Nah, jadi diisi batu gitu kan. Nah, Daud pun pemakai senjata itu, saudara ya. Dia mengambil batu ya, bukannya batu besar tetapi batu yang kerikil yang sesuai dengan ukuran ketapelnya, saudara ya. Nah, akhirnya Daud itu si Goliat itu di ketapel ya, sehingga akhirnya mati si Goliat ya, sehingga Daud pada saat itu mengalami sesuatu kemenangan yang luar biasa. Nah, begitu juga kita, saudara, kita melihat masalah itu jangan melihat masalahnya. Lihat kekuasaan Tuhan, lihat kebaikan Tuhan, ya. Masalah itu kecil bagi Tuhan. Masalah itu ya bagi Tuhan itu ya hanya membalikan telapak tangan saja, saudara ya. Nah, begitu juga dengan Yosua, saudara ya. Yosua ya menghadapi pada saat merubuhkan tembok Yeriko, apa yang dia lakukan? Ya?
Yang dia lakukan hanya memuji, menyembah, mengelilingi, ya, mengelilingi tembok Yeriko. Itu adalah tuntunan Tuhan. Dia hanya mengerjakan itu sehingga tembok itu runtuh, saudara, ya. Nah, pelajaran kita menghadapi masalah, problema, apapun juga, pujian, penyembahan, saudara. Kita fokus kepada Tuhan, ya, yang Tuhan yang memberikan segala-galanya kepada kita. Masalah yang kita hadapi, Tuhan berikan kekuatan, dan pada akhirnya kita menjadi pemenang, saudara, ya. Amin, saudara. Nah, jadi yang kedua adalah fokus kepada pribadi Tuhan. Nah, yang ketiga, di dalam Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 3 ayat 31 ayat 8. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8, ini adalah poin yang ketiga, bagaimana kita mengatasi masalah yang dihadapi atau yang terjadi di keluarga kita. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sudah dibantu untuk ini. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita buka lagi Ibrani 13 ayatnya yang 5. Jadi Tuhan menyertai kita. Jadi kita nggak usah takut, ya. Tidak usah takut dalam menghadapi masalah, karena Tuhan akan menyertai kita semua, diberikan kekuatan sehingga kita dapat melalui badai masalah yang kita hadapi. Ibrani 13 ayat 5. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Ya, tadi itu di Perjanjian Lama, sekarang kita lihat di Perjanjian Barunya, ya. Ini adalah janji Tuhan, saudara, ya. Nah, ayatnya yang ke-5, janganlah kamu, Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan. Jadi yang ketiga adalah percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, yang penting saudara, ingat saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya, bukannya berarti kita tidak harus mencari uang, tidak, saudara, ya. Tetapi di sini menekankan janganlah engkau mendewakan uang, ya. Apa-apa uang, bahkan banyak sekali orang, ya, keselamatan dapat dibeli oleh uang, ya. Nah, ini yang tidak boleh, saudara, ya. Kita memang perlu uang, ya, untuk kelangsungan hidup kita, tetapi janganlah kita menjadi budaknya uang. Gara-gara uang kita bisa berantem sama saudara. Gara-gara uang kita dapat meninggalkan Tuhan. Gara-gara uang kita menjadi sombong. Gara-gara uang hidup kita timbullah banyak permasalahan, ya. Nah, ini semua gara-gara uang, ya. Nah, jadi di sini apa yang kita lakukan? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita mengucap syukur, saudara. Saudara percaya tidak? Kalau seandainya saudara dapat penghasilan, misalkan 10.000, ya. Ya, 10.000, saudara makan, saudara, dengan
uang 10.000 mungkin beras setengah liter ya, atau beras berapa sekarang? Pokoknya sekitar 5.000 lah. Nah, setengah liter atau seperempat ya, saya nggak suka beli beras, saudara ya. Lalu saudara beli Indomie ya, sama telur, ya. Nah, itu mungkin sudah cukup. Nah, makanya kenapa? Makanya dengan sekeluarga itu sungguh luar biasa, saudara ya. Dibandingkan saudara mendapat penghasilan bilanglah 10 juta, ya kan? 10 juta terkadang kita lupa, saudara, dengan kesatuan keluarga. Karena dapat uang 10 juta, yuk kita makan, ya kan? Di restoran. Ya kan? Terkadang kan berbeda pendapat, saudara. Saya ingin steak, gitu kan? Saya ingin Chinese food, atau saya ingin yang makan sepuasnya, gitu kan? Nah, terkadang ada juga keluarga, ya udah, kamu makan di sana, aku makan di sini, engkau makan di sana, gitu kan? Nah, jadi berpisah, saudara. Nah, karena kenapa? Karena uang, saudara. Ya, ada juga karena uang. Adik kakak jadi berantem, saudara. Ya, karena uang warisan. Makanya kita, maaf saudara. Makanya ya, saudara janganlah menjadi hamba uang. Kita sudah diberikan anggota tubuh yang sungguh luar biasa, mata 2, ya, telinga 2, hidung 1, gitu kan, mulutnya 1, ya, tangan, kaki. Nah, itu gunakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara ya. Janganlah merebutkan warisan, ya. Apalagi warisan orang tua, ya. Kita jangan, karena warisan itu akan habis, saudara. Lebih baik saudara gunakan talenta yang ada, yang saudara miliki, gunakan itulah yang menjadi warisan saudara seumur hidup. Nah, makanya saya mengajarkan kepada anak-anak ya, bahkan kepada orang tua pun ya di sini, janganlah engkau mewariskan harta kepada anak. Wariskanlah kepada anak itu yang bermanfaat untuk masa depan anak saudara. Mungkin saudara mewariskan dari kerohanian, mungkin saudara mewariskan dari pendidikan, ya. Berikan dukungan kepada anak-anak saudara sampai sejauh mana anak-anak saudara ingin bersekolah, saudara usahakan, ya. Dibandingkan saudara memiliki rumah, nanti saya mewariskan kepada anak saudara, kan? Nah, kalau seandainya anak saudara bisa mengelola warisan tersebut, itu puji Tuhan. Tetapi kalau seandainya tidak bisa, itu warisan itu akan habis dan anak saudara sungguh sangat-sangat kesian, saudara ya. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, jadilah orang tua yang bijaksana, saudara ya. Jadi di sini firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi pada saat saudara mengalami masalah, problema ya, yang saudara hadapi, Tuhan itu ada, saudara ya. Tergantung kitanya. Kita mau berseru atau tidak, ya. Kita mau tidak menjalankan perintah Tuhan. Ingat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Baru koma kan? Nah, baru semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepada engkau. Tetapi pada baris yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Jadi itu yang harus kita jalankan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu Tuhan akan menambah-nambahkan kepada engkau. Ya.
Oleh sebab itu, saya puji nama Tuhan. Saya mohon maaf, saya pakai kesaksian Patrick, saudara ya, saudara Patrick, ya. Di dalam pekerjaannya sungguh luar biasa, diberkati oleh Tuhan, ya. Semakin hari Tuhan memberikan dia yang luar biasa penyertaan Tuhan. Karena kenapa? Dia melayani dengan luar biasa, saudara. Dari dia awalnya ya mungkin dari musik ya, dia tidak begitu mahir gitu kan, sampai akhirnya dia berusaha untuk apa? Untuk kemuliaan untuk kita semua, saudara ya. Untuk kita semua supaya kita kalau ibadah itu ada musik gitu kan. Bahkan ya kerinduan saya pun nanti gitar akan diganti dengan organ, saudara ya. Nah, ini yang jadi kerinduan saya, saudara. Karena kenapa? Saya melihat ya perjalanan kehidupan Patrick ya, semakin hari semakin Tuhan berkati, saudara ya. Dari ya maaf saja ya, dari mungkin dia belum punya apa-apa, saudara ya. Kendaraan pun tidak ada, bahkan kendaraan itu dulu itu dari perusahaannya, sekarang dia punya sendiri, saudara. Nah, apakah saudara tidak mau demikian, saudara? Ya, apakah saudara tidak istilahnya tidak ada hasrat untuk memiliki sesuatu hal yang diberkati oleh Allah? Jalankan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saya pun percaya Patrick tidak akan langsung atau datang mobil, tidak, saudara. Itu melalui proses, saudara ya. Mungkin prosesnya dengan cucuran air mata, saudara ya. Begitu juga dengan keluarga kami, saudara ya. Itu pun demikian. Nah, oleh sebab itu marilah kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman, minimal saudara hati saudara terus berfokus kepada Tuhan, memuliakan, memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan apa yang kita miliki, saudara ya. Jadi yang kedua itu adalah yang ketiga ya. Tadi yang kedua fokus kepada pribadi Tuhan. Yang ketiga, percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan yang keempat, ingat apa yang sudah Allah berikan, bahwa Yesus telah mati bagi kita. Ini bentuk kasih Tuhan yang terbesar bagi kita. Ingat juga kemenangan-kemenangan di masa lalu. Kalau Tuhan sanggup menolong di masa lalu, Dia juga sanggup menolong di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi kita ingat ya saudara, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, semua dosa-dosa kita sudah diampuni, saudara. Ya, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu apapun kondisi saat ini ya, itu kita harus mengucap syukur, saudara. Setiap masalah, saudara, itu dapat saudara tanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, itu ada di Filipi, saudara ya. Nah, kesaksian dari mama saya waktu tempo hari baru sakit begitu saja, saudara, udah sungguh luar biasa, saudara ya. Apalagi Tuhan ya, dia berpikir demikian, apalagi Tuhan gitu kan. Nah, mama saya bertekad, saudara, sakit ini harus saya lawan. Supaya dia bisa melayani ya, untuk melayani Tuhan, karena mama saya dijadwalkan untuk pelayanan Tuhan. Nah, dia berusaha untuk sembuh, saudara. Nah, di situ Tuhan melihat, kalau seandainya sakit gimana nih ada pelayanan, gitu kan? Apakah engkau tetap mengambil atau tidak, gitu kan? Bisa saja mama saya waktu itu bisa bilang ke rekan-rekannya atau ke Bapak Gembala, aduh kaki saya sakit, nggak bisa jalan, bisa saja kan? Nah, tetapi mungkin Bapak Gembalanya mengiyakan, ya kan? Tetapi
Tuhan sudah tahu hatimu, saudara, ya. Oleh sebab itu, kemarin ada firman Tuhan mengatakan, selidikilah aku ya Tuhan, ya. Jadi menyelidiki hati, ya. Tuhan bukannya ingin ingin kata-kata kita, tetapi Tuhan ingin hati kita, saudara, ya. Oleh sebab itu, kasihilah Allahmu dengan dengan segenap hatimu, ya, bukan dengan kata-katamu, bukan, tapi dengan segenap hatimu. Jadi hati, saudara, ya, Tuhan melihat hatimu itu apakah hatinya tertuju kepada Tuhan atau tidak, ya. Jadi di sini firman ini mengatakan, ya, ibadah yang berkenan, ya, memuji Tuhan walaupun dalam penderitaan atau masalah, ya. Yang kedua, mengucap syukur kepada Tuhan, ya, walaupun, ya, kita menghadapi masalah di keluarga, masalah diri sendiri atau masalah apapun juga, ya. Percaya kepadanya di saat menghadapi ujian, ya, atau proses, ya. Percaya, saudara. Mungkin saudara, Tuhan izinkan saudara menghadapi hal yang demikian, saudara. Tetapi ingat, saudara, saudara dapat melalui proses yang saudara hadapi bersama Tuhan. Saya yakin, saya percaya kemenangan saudara akan raih bersama Tuhan, saudara. Yang penting saudara jalankan Matius 6 ayat yang ke-33, saudara. Saudara menjadi saksi Tuhan, ya, yang untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun saja, saudara, baik di kerjaan, ya, maupun di gereja ataupun di komunitas, saudara. Jangan saudara sungkan-sungkan, ya, untuk membantu orang yang di dalam kesusahan, ya. Walaupun mungkin saudara secara materi tidak ada, saudara dapat minimal saudara dapat menjadi pendoa untuk memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita, saudara, ya. Nah, itu saja firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suatu pembekalan kepada kita bagaimana kita harus menghadapi di saat kita menghadapi masalah atau problema, saudara, ya. Tadi dikatakan yang pertama jujur kepada Tuhan, lalu yang kedua fokus kepada Tuhan, percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan ingat pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita ingat 4 hal itu, masalah yang kita hadapi, masalah yang kita alami itu tidak ada apa-apanya, saudara. Dan yang terakhir, jalankan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan, yang Engkau pesan kepada kami pada siang hari ini, ya Bapa. Kami percaya Engkau materaikan firman-Mu, ya Tuhan. Kau berikan kekuatan kepada kami semua, ya Tuhan, agar kami selalu jujur kepada Engkau, ya Tuhan, apapun yang kami hadapi, apapun perbuatan kami, dan kami harus berfokus kepada pribadi Engkau, ya Allahku, karena kami percaya di setiap permasalahan yang ada, ya Tuhan, kami akan menjadi pemenangnya, ya Tuhan. Dan kami pun percaya Engkau tidak akan mengingkari janji, ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan, ya Bapa, sehingga masalah problema apapun juga kami dapat lalui bersama Engkau, ya Tuhan. Dan terima kasih atas pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami. Itu adalah anugerah yang terbesar bagi kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Tuhan, Kau berkati semua para jemaat Gereja Betani Jemaat Immanuel, ya Tuhan. Biarlah, ya Tuhan, Engkau yang dapat mengetahui hati mereka satu persatu, ya Bapa. Kami percaya, ya Tuhan, di saat kami menjalankan firman-Mu Matius 6 ayat 33, ya Tuhan,
kemenangan akan kami raih di masa yang akan datang, dan Engkaulah yang menjadi penolong penyertaan kami di setiap permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada WL. Ya, puji nama Tuhan, firman-Nya luar biasa. Amin. Tuhan berkati Pak Johan, Tuhan berkati juga pekerjaan dan juga rumah tangga. Kita percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati, firman yang luar biasa. Ya, kita lanjut untuk pengumuman, silakan. Shalom saudara semua. Untuk seperti biasa. Oke, saya aja nih nggak apa-apa. Oh ya udah. Shalom semuanya. Ya, jadi kita akan mendengar pengumuman untuk sepanjang seminggu ke depan. Next. Seperti biasa, kita akan melakukan ibadah Zoom Fellowship di hari Senin, Rabu, Kamis jam 7.30. Diperharapkan saudara-saudara untuk datang tepat waktu. Jadi kita nggak pernah lewat jamnya, tetap jam 7.30. Selanjutnya, dan ibadah doa puasa seperti biasa dimulai dari hari Jumat jam 10 malam, terus dibukanya di hari Sabtu jam 12. Cuman sebelumnya kita dari jam 10 kita akan melakukan doa pujian dan penyembahan selama 2 jam sampai jam 12 hingga kita berbuka bersama. Next, ibadah youth tetap dilakukan di hari Minggu setelah ibadah jam 1. Jadi diharapkan untuk datang tepat waktu ya, karena kita hari ini ada acara. Jadi untuk anak-anak muda dipersiapkan semuanya. Selanjutnya, nah untuk ibadah raya kita akan lakukan lagi di hari Minggu depan jam 10. Untuk saudara-saudara kita akan belajar untuk tepat waktu lagi untuk melakukan ibadahnya jam 10 kita akan langsung mulai. Jadi sebelum memulai ibadah diperhatikan untuk dicek dulu untuk kualitas internetnya dan device yang akan digunakan. Jadi sehingga ibadah rayanya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, oke, untuk persembahan gereja seperti biasa akan untuk bagi saudara-saudara yang memiliki kerinduan dan keinginan untuk memberi melalui persembahan maupun perpuluhan bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Pak Yohan Sofian ini. Jadi ini nomor rekening yang terpisah, jadi ini adalah nomor rekening yang ditujukan untuk pihak gereja. Jadi apabila persembahan ya kasih kode 0 belakangnya, dan ketika perpuluhan harap ditambahkan kode 1, ini memudahkan tim keuangan kami untuk mengeceknya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk ini adalah pokok-pokok doa yang nanti diadakan selama tema tahun 2022 itu adalah seperti biasa hadiratnya memulihkan keluarga, dan subtema dari bulan Februari adalah menjaga keluarga di masa pandemi, karena sebagai yang kita tahu ya, pandemi ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Jadi banyak banget kasus di luar sana itu yang keluarganya itu merasa hancur. Nah, oleh karena itu kita harus mendoakan di mana kita sebagai keluarga, sebagai anggota keluarga, kita harus bisa menjaga keluarga bersama. Jadi ini adalah pokok-pokok doanya, yaitu ada gereja yang kita jalankan adalah program ayat hafalan yang dijalankan di ibadah fellowship. Terus ada kerinduan ibadah padang nanti di bulan April 2022. Jadi berharap saudara juga bisa mendoakan untuk ibadah padangnya nanti bisa berjalan dengan lancar ya. Dari segi keuangan dari gerejanya, dari tempatnya, dan segalanya bisa berjalan dengan lancar. Lalu untuk kerinduan ibadah retret nanti akan diadakan cuman untuk
bulannya kita masih belum tahu. Jadi ibadah retret ini nanti akan dijalankan kemungkinan di semester kedua. Terus jemaat yang telah menabur untuk kemuliaan Tuhan, terus kerinduan doa fajar via Zoom jam setengah 5 pagi nih sampai jam 5.30. Jadi nanti ini didoakan semoga program ini bisa berjalan dengan lancar bagi saudara-saudara yang mempunyai kerinduan bisa mengikutinya, dan juga ada doa untuk kerinduan tempat ibadah onsite di mana gereja seperti yang sudah disampaikan di ibadah fellowship sebelumnya, kita berharap berdoa kepada Tuhan memberikan petunjuk di mana gereja kita bisa mempunyai tempat sendiri untuk ibadahnya secara live, secara bersama, berkumpul, tapi tetap kita melakukan protokol kesehatan untuk mencegah pandemi ini meluas. Dan ditutup dengan ibadah Natal tahun 2022 maupun tutup tahun 2022. Selanjutnya, next. Oke, untuk yang jemaatnya ini, kehidupan dari Bapak Gembala, kita doakan yang terbaiknya, yang ada di luar negeri, terus kerinduan Ibu Tulus yang memiliki seorang anak yang diberkati Tuhan. Jadi kita sama-sama berdoa juga untuk Ibu Tulus yang mempunyai keturunan. Terus kesehatan lambung untuk Bapak Hali, anaknya almarhum Om Apin. Kemudian pemulihan kesehatan Ibu Marbun, dan keluarga jemaat baik ekonomi maupun kesehatannya. Jadi kita sama-sama berdoa ya. Selanjutnya, next. Oke, untuk bangsa negara, pemulihan negara Indonesia baik di bidang ekonomi maupun kesehatan, Bapak Presiden dan Wakil Presiden diberikan kesehatan serta kekuatan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat atas kehendak Allah. Para aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah diberikan hikmat Allah dalam menjalankan program pemerintahan. Dan para dokter yang sebagai garda terdepan nih dan juga tim-tim kesehatan diberikan perlindungan untuk memberikan yang terbaik untuk segala pasien COVID-19 ini. Selanjutnya, Udah selesai. Oke, sekian itu dulu pokok-pokok doanya. Mari kita tutup semuanya dalam doa syafaat. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Oke, puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam doa, kita naik satu pujian. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Silakan hambanya. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami yang baik Tuhan, terima kasih buat segala berkat dan pimpinan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Di mana Engkau yang selalu memberikan yang terbaik pada kami semua Tuhan, khususnya kami telah selesai ibadah Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya semua karena pimpinan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan.
Tuhan, kami terus bersatu hati untuk segala pergumulan program-program gereja kami, Tuhan, khususnya pada program ayat hafalan setiap ibadah fellowship Zoom yang sudah berjalan, Tuhan. Kami percaya banyak berkat-berkat yang sudah nyata dan tercurah di dalam kehidupan kami semua, Tuhan, khususnya pada anggota-anggota ibadah Zoom yang selalu setia, Tuhan, hadir, Tuhan, di dalam setiap ibadah yang kami lakukan, Tuhan. Dan kami juga bergumul, Tuhan, untuk kerinduan kami di dalam ibadah Padang di bulan April nanti, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dan harapan kami, Tuhan. Kami percaya pada saatnya tiba nanti, Tuhan, waktu kami beribadah Padang, Tuhan. Kami percaya Engkau yang melancarkan semua acaranya, dan Engkau juga yang sudah memulihkan keadaan dunia ini dari segala virus apapun juga, Tuhan. Kami bisa beribadah Padang dan bersuka cita bersama-sama dengan saudara seiman kami, dan bersuka cita selalu di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, segala keperluan apapun yang kami butuhkan, baik dana, untuk ibadah Padang, kami percaya Engkau yang selalu menyediakannya, dan kami percaya Engkau berikan kami juga kesehatan selalu sehingga kami bisa merayakan hari Paskah nanti, Tuhan, dengan penuh sukacita di dalam Engkau, Tuhan. Dan kami juga bersatu hati untuk kerinduan kami semua, Tuhan, dalam ibadah retret yang kami sedang rencanakan. Untuk ibadah selanjutnya kami percaya Engkau yang selalu memimpin, memberkati apapun yang kami rencanakan dan rindukan, Tuhan, untuk ibadah retret nanti, Tuhan. Kami percaya biarlah semuanya berjalan dengan lancar, Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang telah menabur, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Engkau Bapa yang Maha Tahu, Tuhan. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami semua, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami bagi yang sudah menabur, Tuhan, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, apapun yang kami miliki, Tuhan, semuanya adalah berkat-berkat yang Engkau selalu curahkan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami semua selalu bersyukur dan mengucap syukur, Tuhan, bisa memberikan yang terbaik, Tuhan, dan segala kesempatan yang Kau berikan, Tuhan, selama kami hidup, Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, Tuhan, dan kami mau memberikan yang terbaik, Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan, Tuhan, untuk menabur yang terbaik, Tuhan, untuk mendukung seluruh kegiatan dan keperluan yang kami perlukan, Tuhan. Kami percaya semuanya berasal dari Engkau. Engkau selalu memberikan yang terbaik, Tuhan. Kami percaya semua taburan kami, Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, Tuhan. Kami percaya semua taburan kami, Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk selalu menjadi bukti nyata segala kasih-Mu yang luar biasa yang Kau curahkan di dalam segala keperluan untuk ibadah kami, Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan, kami juga berdoa untuk kerinduan doa fajar via Zoom, Tuhan, jam 4.30 pagi sampai jam 5.30 pagi, Tuhan. Kami percaya, kami serahkan kepadamu, Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami semua, Tuhan, untuk dapat merasakan, Tuhan, berkat-Mu yang selalu nyata, kekuatan-Mu, Tuhan, yang selalu nyata, Tuhan, untuk kami bisa menyatakan seluruh kerinduan kami untuk membuka doa fajar, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, berikan terus kesatuan hati bagi kami semua, Tuhan, untuk terus bersatu hati dalam apapun kegiatan yang kami lakukan, Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, dan kami juga merindukan untuk tempat ibadah onsite, Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan, Engkau yang memberikan semuanya yang terbaik, Tuhan, bagi kami semua, Tuhan.
apapun yang kami perlukan Tuhan, baik dana ataupun ruangan yang akan Engkau sediakan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk program ibadah Natal tahun 2022 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Engkau yang menyediakan semuanya Tuhan. Apapun yang kami perlukan untuk program ibadah Natal Tuhan. Kami percaya Engkau yang melancarkan semuanya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk program ibadah tutup tahun Tuhan. Kami percaya Engkau berkati semuanya Tuhan, baik dana ataupun apapun yang kami perlukan untuk program ibadah tutup tahun. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu berikan kesehatan bagi kami semua Tuhan, untuk kami bisa menjadi terang-Mu dan menyatakan segala program, dapat mengikuti semua program pada akhir tahun nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk program kami yang kedua Tuhan, bagi jemaat Betani Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Andreas Adi Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, pada saat ini kami percaya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Apapun yang keluarga besar Bapak Gembala kami kerjakan Tuhan, baik untuk istri, anak, mantu, dan cucunya, Engkau yang memberkati semuanya, dan kami percaya Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dipergumulkan Bapak Gembala kami untuk kemuliaan nama-Mu, khususnya untuk gereja Betani Jemaat Immanuel, kami percaya Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kerinduan Ibu Bapak Tulus dan Ibu Tiur Tuhan, yang ingin memiliki seorang anak. Kami percaya Engkau berkati buah kandungannya, sehingga apapun yang dipergumulkannya Tuhan, khususnya untuk memiliki seorang anak Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Engkau yang menyatakan semuanya Tuhan. Biarlah buah kandungannya Tuhan, Engkau berikan kesuburan Tuhan, sehingga apapun yang dipergumulkannya Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga bersatu hati untuk kesehatan Bapak Ali Tuhan, atas lambungnya yang sedang bermasalah. Kami percaya Engkau adalah dokter dari segala dokter, Engkau yang sanggup Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan Bapak Ali Tuhan. Kami percaya biarlah melalui apapun yang Engkau berkati Tuhan di dalam kehidupannya, biarlah Pak Ali selalu menjadi saksi-Mu yang luar biasa atas kesembuhannya Tuhan. Kami juga bersatu hati untuk pemulihan kesehatan Ibu Marbun. Kami bersyukur Engkau telah menyembuhkannya, dan kami percaya Engkau terus menjaga kesehatannya. Apapun yang dikerjakan Ibu Marbun dan keluarga besarnya Tuhan, kami percaya Engkau berkati, Engkau nyatakan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga, jemaat, semua Betani, baik untuk perekonomiannya maupun kesehatannya Tuhan. Engkau berkati, Engkau nyatakan, Engkau lindungi semuanya Tuhan. Engkaulah juru selamat bagi semua para Betani Jemaat Immanuel Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Biarlah melalui apapun yang mereka terima atas berkat-berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupannya, keluarga Betani Jemaat Immanuel selalu Engkau berikan kesatuan hati di dalam Engkau Tuhan, dan terus menjadi saksi-saksi-Mu yang luar biasa, dan mereka semakin lagi giat untuk terus mencari Engkau Tuhan di dalam setiap ibadah yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus pulihkan negara Indonesia ini Tuhan, baik di bidang ekonomi maupun kesehatannya. Kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi semua Tuhan.
bangsa dan negara kami Tuhan, pemulihan terus terjadi Tuhan di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden diberikan kesehatan serta kekuatan untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat atas kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Tuhan, bangsa Indonesia ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk para aparat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, diberikan hikmat Allah dalam menjalankan program pemerintahan, Tuhan. Biarlah mereka semua, Tuhan, berdasarkan menjalankan roda pemerintahan ini, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu dan takut akan Engkau, Tuhan. Dan biarlah, Tuhan, program pemerintahan ini Tuhan berjalan Tuhan semuanya Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tim kesehatan yang diberikan perlindungan untuk memberikan yang terbaik untuk pasien COVID Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi semuanya Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus memberkati mereka Tuhan atas jasanya yang diberikan untuk menjaga pasien COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan acara pemakaman Ibu Ginting Tuhan. Kami percaya biarlah berjalan dengan baik Tuhan, hingga selesai Tuhan. Kau berikan cuaca yang terbaik Tuhan, biar berjalan dengan lancar acara pemakaman Ibu Ginting Tuhan. Dan Kau berkati keluarga besarnya, Kau berikan kekuatan Tuhan atas apa yang menjadi mereka rasakan Tuhan pada saat ini, baik kesedihan ataupun keadaan yang tidak kedukaan Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan bagi keluarga besar Ibu Ginting Tuhan, khususnya Erika Tuhan, dan suami Ibu Ginting serta anak-anaknya yang lain Tuhan. Kami percaya Engkau berkati, Engkau buat ketabahan, kekuatan, semua yang terbaik Tuhan Kau berikan untuk keluarga besarnya. Kami percaya biarlah mereka bisa menjalankan kehidupan ini ke depan bersama Engkau Tuhan, dan selalu bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau berkati suami dan anak-anaknya Ibu Ginting dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Kami percaya kasih-Mu selalu melimpah untuk keluarga besar Betani Jemaat Immanuel juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami semua Tuhan, khususnya siang hari ini Tuhan. Engkau selalu memimpin Tuhan kegiatan ibadah kami Tuhan, dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Johan yang sudah menaburkan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Engkau pakai Pak Johan lebih luar biasa lagi di dalam Engkau Tuhan, dan Pak Johan jadi terang-Mu dimanapun Pak Johan berada, dan apapun pergumulannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, terus Engkau nyatakan, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Dan khususnya untuk WL yang bertugas pada siang hari ini, Ibu Legia Tuhan, Engkau juga berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Pakai terus Ibu Legia sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu, dan apapun yang dipergumulkannya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Dan semua yang bertugas, anggota yang lainnya Tuhan, baik host maupun co-host Tuhan, semuanya Tuhan, baik yang hadir pada siang hari ini pun juga Tuhan, kami percaya Engkau berkati semuanya dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami yakin dan percaya ibadah kami pada siang hari ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami percaya banyak berkat-berkat yang selalu tercurah dan mengalir terus tiada hentinya di dalam hidup kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, kami semua mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan terang-terang-Mu dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya segala pergumulan apapun yang kami bawa pada siang hari ini, dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, Engkau yang selalu memulihkan dan Engkau selalu memberikan yang terbaik serta terindah di dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat melewati hari-hari demi hari, Tuhan. Kami percaya hanya dengan bersama-Mu, Tuhan. Dan selalu setia bersama Engkau dan taat kepada Engkau, Tuhan. Semuanya berkat yang berkelimpahan selalu Engkau sediakan bagi kami semua, Tuhan. Khususnya pada siang hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk menerima berkat-Mu pada siang hari ini. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Serahkan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Fani foto ya? Iya. Gio, sini Gio. Sini foto. Sini, foto sini. Kak sini, Kak. Kak sini. Foto doang. Ayo foto Warnanya. semuanya. Noel apa sudah siap? Tak dulu. Oh. Itu. Oke. Oke, Kita tolong Fania, tolong bantuin. Sarah. Karena aku dari handphone. Iya. Oke, mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Sudah Fania? Udah. Oke, lagi lanjut. Mana love-nya? 1, 2, 3. Sarah Nero. Terima kasih semuanya. Tuhan Berkati. Tuhan berkati rumahku, Naomi. Sehat selalu Sehat ya. ya, Bu Margun. Tuhan berkati Bu Leja dan Bu Tati. Sampai bertemu Senin ya. Ya, sampai ketemu besok jam 19. Jangan lupa besok kita ibadah lagi. Iya, semuanya kita live ya. Maaf ya, saya live ya. Ya.